Oke, film Longlegs, film yang menurut gua kita tahu ya bahwa si marketing material itu keren banget. Dari segi cinematic experience kayaknya akan menawarkan sesuatu hal yang emang beda banget gitu. Dari segi atmosferiknya, dari segi sound design pemainnya juga keren banget. Dan kayak gimana setelah gue nonton filmnya, gue akan menjelaskan kenapa film ini berpotensi sebagai film yang biasa aja lagi. Kurang malah. Balik lagi dengan gue Satria di channel Rushflix, di mana lu bisa ngebawa pulang sesuatu dari film yang paling worth it. Nah, kali ini kita akan ngebahas Longlegs kedua kalinya setelah gue ngebahas soal trailernya di konten pertama gue. Dan sekarang gue udah nonton filmnya. Seperti kita tahu kan, film ini memang hype banget ya. Dari segi marketing materialsnya, dari segi posternya keren banget. Terus kemudian dari segi teknik-teknik pengambilan gambar yang ada di trailernya itu tuh kayak yang ini bukan film biasa gitu. Dan banyak yang mengantisipasi film ini. Dari segi teknis yang gue bahas waktu itu, memang ada hal-hal yang bisa di point out. Setelah gue nonton filmnya, ternyata memang gak se-perfect itu juga. Nah, bercerita tentang Lee Harker sebagai agent FBI yang secara karakter tuh menarik ya, karena dia mengingatkan gue sama film-film detektif yang karakternya tuh agak eksentrik, kayak misalkan Detektif Columbo, terus kemudian Ryuzaki atau L di Death Note gitu, yang memang aneh gitu, nggak kayak detektif pada umumnya. Dia tuh kayak pelangap-longo gitu orangnya. Senyumnya tuh nggak pernah kayak sincere gitu loh, kecuali memang ketika dia sama ibunya gitu, yang mana ya lo nonton sendiri lah si ibunya ini kenapa. Dan kasus yang diinvestigasi ini adalah kasus di mana di Amerika tahun 90-an itu banyak keluarga yang anggota keluarga itu mati semua dalam satu waktu gitu. Dan itu janggal banget, si ibunya mati, anaknya mati, nanti bapaknya bunuh diri gitu. Dan ada tersangka yang namanya Longlegs, yang ini mungkin code name-nya gitu ya, yang diperankan sama Nicolas Cage. Ketika cari tahu tentang bagaimana dia ngebunuhnya, itu kayak gak wajar. Disitulah nalar kita benar-benar diuji untuk menyibak tabir misteri yang ada di film ini, sampai pusing banget kepala lu. Terus apa yang terjadi? Simak terus. Menurut gue keren banget adalah terkait dengan teknisnya ya, yang mana itu juga sempat dibahas di dalam konten gue yang ngebahas trailernya, yaitu adalah pengambilan gambar. Kayak misalkan kamera movementnya yang banyak zoom in zoom outnya, terus kemudian juga compositing yang ini kocaknya adalah subject matternya, vokal utama atau fokus utama dari si setiap shot itu, objek utama itu selalu ada di tengah gitu, yang mana itu membangkitkan rasa antisipasi luar biasa. Karena kalau misalnya kita ngeliat sehari-hari ya, mungkin di film-film pada umumnya tuh kita harus ngebagi fokus ya antara, berarti kayak scene ini deh, scene gambar konten ini nih, gambar di video ini, lo akan lebih nyaman ketika lo bisa berbagi area gitu, di antara gua yang ada di agak miring di sini, terus kemudian komposisinya ada ini di sini, ini ada di sini. Sedangkan kalau misalnya di film ini tuh selalu begini posisinya. Ya kalau misal dalam konteks-konteks tertentu ya, kayak misalkan ketika gue mau menempatkan diri gue sebagai orang yang harus difokusin banget, gue selalu akan ada di sini gitu. Tapi di konten ini gue pengen lebih ramah gitu, makanya gue agak miring ke sini sehingga gue bisa ngebagi perhatian gue dengan si background yang pengen gue tampilin di sini. Kondisi yang symmetrical kayak gitu itu selalu kayak begitu gitu di film ini. Dan dari pertama sampai akhirnya tuh lo jadi kayak dibikin dipaksa terus untuk bisa memfokuskan mata lo di dalam situ. Dan itu kalau gue sih nontonnya pegel deh, capek. Kalau misalnya sekali-sekali oke lah gitu, ketika mau ada poin-poin jump scare-nya atau lo mau difokusin ke dalam suatu adegan, itu oke lah. Tapi kalau misalnya sepanjang film, whole different cinematic experience gitu yang ditawarkan sama film ini, dan itu keren-keren aja sih menurut gue, agak groundbreaking di sini. Secara audio juga, man, itu sound design-nya keren banget. Emang kayak sound kayak biola ngong, itu bikin kita gak nyaman. Terus kemudian juga dari segi objek-objek yang ditampilkan di situ, ada uncertainty yang memang pada akhirnya bikin lo antisipasi terus kan.
Dan aktingnya si Maika Monroe sebagai Lee Harker ini investigator yang nyimpan misteri di dalam backgroundnya, keren banget gitu. Apalagi Nicolas Cage, banyak lah yang pada akhirnya menjajarkan dia dengan Hannibal Lecter gitu, si Long Legs ini tuh keren sih, gue akuin. Apalagi mukanya tuh di sini nggak kayak sekedar Nicolas Cage yang biasa kita temuin, tapi mukanya tuh kayak oplas-oplas zaman Poati gitu loh ya. Sebelum ada oplas-oplas Korea yang super beautiful itu, disturbing sih. Dan dia itu personanya kayak rockstar gitu, aneh deh pokoknya. Itu cukup karakter yang unik gitu, nggak pernah kita temuin sebelumnya. Dan dari segi dialog juga yang ditampilkan di sini tuh, ini sebenarnya kayak lu pada lagi ngomongin apa sih. Jadi banyak teka-teki yang pada akhirnya kita harus puzzling sendiri. Ini kejadiannya gini, kita kayak diajak mikir terus kan. Tapi pada akhirnya yang menurut gua adalah sangat disayangkan sekali gitu. Kekurangan dari film ini adalah terkait dengan plotnya sih menurut gua, dan juga creative decisionnya di sini, dimana yang tadinya lo pikir ini adalah sangat logik, menggunakan 100% nalar lo di sini, ternyata jawabannya itu di luar batas nalar gitu. Jadi percuma lo kayak mikir susah-susah, percuma lo kayak mikir dalam-dalam, oh ini logikanya bakal kayak gini, ini. Lo puzzling selogik mungkin pakai 100% potensi otak lo, ternyata ibaratnya kayak gini deh, kayak misalkan lo lagi dompet lo hilang gitu ya, dompet lo hilang di mall. Semua karyawan mall udah lo turunin di mall itu gitu. Terus kemudian pemadam kebakaran lo panggil juga, 911 lo panggil juga, sampai ke Gegana lo cariin tuh dompet di mana. Ternyata dompetnya ada di rumah lo gitu, ketinggalan. Kan bete. Jadi ya, dan apalagi mungkin dari segi penulisan ya, yang disayangkan juga adalah di act 3-nya eksposisinya tuh terlalu instan gitu. Ibaratnya lo dibikin pusing dari Act 1, Act 2, dan menggunakan 100% pikiran lo di situ, diceritakan si eksposisinya itu dengan cara yang sangat gitu. Ya ini mungkin semi spoiler ya, tapi gue udah warning ini kalau misalnya lo menonton filmnya, jadi kayak ekspektasi lo turunin dikit deh daripada ntar lo kecewa. Lo tetap bisa menikmati poin-poin positifnya, dan ini memang film yang cukup worth it untuk ditonton, untuk mendapatkan cinematic experience yang gue bilang tadi. Jadi apakah gue bilang film ini oke banget? Sebenarnya oke. Cuman ada hal yang bikin pada akhirnya skornya tuh jadi reduce gitu, jadi discounted. Sayang banget sih menurut gue, sayang banget. Nah, apakah film ini bisa disetarakan dengan film-filmnya David Fincher, atau misalkan film ini disetarakan dengan film Silence of the Lambs gitu ya, si Hannibal? Untuk 2024 kayaknya belum sampai sana sih. Walaupun mungkin secara teknis ini bisa menghasilkan ribuan video esai gitu terkait dengan teknik pengambilan gambar, terkait dengan psychology engineering dalam film. Tapi secara hal yang baru cukup groundbreaking, tapi ya itulah, untuk menjadi film yang legend gitu ya, untuk menjadi film yang dikenang sepanjang masa, kayaknya belum sih. Mungkin terakhir yang bisa dibawa ke arah sana tuh mungkin film-filmnya A24 gitu, kayak film-filmnya Ari Aster mungkin. Itu menurut gue masih oke lah dibawa ke arah sana. Tapi kalau misalkan si Long Legs ini sedikit lagi menurut gue. Kalau misalnya gue kasih skornya berapa? Skor dari gue mungkin 75 lah. Jadi nggak terlalu burik banget, tapi juga menawarkan satu hal yang baru yang mungkin lo harus tonton juga sih. Oke, gitu aja konten gue kali ini. Sampai ketemu di konten Rushflix berikutnya. Thank you banget.